Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya akan membacakan cerpen dari Mbah Jiwo, Presiden Jang Cuker Sujiwo Tejo, yang judulnya Perempuan, Piring Terbang, dan Upo. Nokawan Semar pernah berkata, "Tahukah kau pekerjaan paling sia-sia di muka bumi? Itulah memberi nasihat kepada orang-orang yang lagi jatuh cinta." Dari pesan Ismaiyah yang menjawantah jadi Semar itu, saya sering tidak habis pikir, kenapa kok nasihat pernikahan dituturkan justru pas manusia sudah dilanda cinta. Lebih sering pesan-pesan malah diwedarkan saat pasangan sudah dalam taraf upacara pernikahan. Dalam kobaran api asmara, siapapun tak akan sanggup berpikir bening. Semar benar, masih menggebu-gebunya gairah menikah akan mengeruhkan pikiran jernih. Sangat percuma ngasih petunjuk buat orang-orang yang sudah ngebet pingin menikah. Kok fatwa itu tidak disampaikan kepada masing-masing ketika keduanya belum berjumpa atau dilanda asmara? Senior saya, Sri Teddy Rusdi, yang aktif dalam pembaruan nilai-nilai tradisional, pekan lalu bilang gini, setidaknya nasihat pernikahan itu jangan disampaikan pas ritual pernikahan, dan seharusnya juga disampaikan oleh pihak orang tua sendiri kepada pasangan sendiri-sendiri, terpisah, kata Mbah Sri, yang juga Ketua Umum Kertagama, Yayasan untuk Pengembangan Nilai-Nilai Tradisional. Sekarang petatah petiti disampaikan pas mempelai lagi mumetnya pingin segera malam pertama. Sudah itu disampaikan oleh orang lain yang kadang tak punya kedekatan hubungan darah. Biasanya yang lebih dipentingkan hanyalah ketokohan atau keterkenalan sosok pengasih ceramah pernikahan. Itulah yang kerap terjadi dalam rata-rata 2 jutaan orang nikah per tahun di Nusantara. Bagi saya, di era kini nasihat pernikahan itu perlu mengantisipasi tingginya angka perceraian akibat gugatan istri. Kabarnya sampai tahun 2000-an perceraian terjadi akibat keputusan suami. Setelah berganti menjadi milenium, kebangkitan perempuan saat ini, tuntutan cerai dari pihak istri naik sampai melebihi 60% kasus perceraian. Nasihat pernikahan mesti mencakup bagaimana seyogyanya para perempuan menampung dan menyaring seluruh informasi tentang kebebasan perempuan. Pernah ada guyonan di kalangan teman-teman tentang pentahapan perempuan minta cerai. Pertama, dia kesal ke suami. Kedua, istri itu bergaul dengan teman-temannya dan baca majalah ini itu, lalu ia nonton Oprah Winfrey. Lalu di suatu pagi kagetlah sang suami, istrinya minta cerai. Satu contoh lagi tentang siliwernya informasi selain masalah klise, yaitu soal ekonomi yang membuat tingginya angka perceraian di berbagai daerah, terutama di Ciamis dan Indramayu. Sampai 350 perceraian per bulan. Diduga Facebook dan peralatan telekomunikasi lainnya meninggikan angka pisahan di Madura. Tak selalu buruk. Gugatan cerai dari pihak perempuan bisa dilihat sebagai kemajuan, bahwa perempuan lebih canggih dari makhluk angkasa luar. UFO cuma bisa naik piring terbang, perempuan bisa menyebabkan piring-piring berterbangan ke para suami yang nyebelin. Lebih daripada itu, perempuan bisa mengajukan gugatan cerai. Buruknya
jika gugatan cerai itu diajukan semata-mata karena puber, yaitu perempuan lagi pubernya menikmati kesetaraan gender. Apalagi kalau penyebabnya cuma sepele, misalnya soal perbedaan pilihan partai politik dalam pemilu kada. Saya sendiri tidak percaya pada bagian akhir dari tulisan ini, tapi ini benar-benar terjadi. Pemilu kada dianggap salah satu penyebab perceraian selain kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Problemnya, kalau betul-betul tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, apakah perempuan bisa berbahagia? Jika dengan jancuk pun tak sanggup aku menjumpaimu. Jika dengan jancuk pun tak sanggup aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu? Kau melongos dalam kajang lilin pertama, bulan berbunga di pucuk mahoni. Ketika itu, dalam pasang sepiku, rindu bertikai tak pernah jerih, terhempas gelombang di atas rumah. Kau tergelincir berpasang tawa di sungai Ciwulan, Kampung Naga, Tasikmalaya. Banyak orang pacaran, seabrek orang menikah, tapi segelintir yang sempat mengalami cinta. Kini apa yang dapat teranyam dari anjing menggonggong? Alas pandan terwangi adalah anyam-anyaman duka cintamu. Sebelum langit menggulung tikar, sebelum desau menggulung kekasihmu yang menggelayut di ranting hujan. Abad berlalu, desirnya nyiur menghadang buih, deburnya kungkung di buih bunyi, tanpa jeruji, tanpa kekasih. Hatimu meringas lembah ngarai, perlarian tak tentu kiblat, lebih bergegas ketimbang gemah. Oh, andai sombong diperbolehkan, sudah tentu akan kusombongkan agama bapakku. Dan jika dengan jancuk pun tak sanggup aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi dapat ku ketuk pintu hatimu?